sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajeng. Halo semua, perkenalkan nama aku Vela, tapi kalian bisa panggil aku Wela. Aku dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizla Fadila Solihah Andarwati dari kelas 60 kelompok 8. Halo, nama saya Karitas atau Karis. Baik, untuk permasalahan utama yaitu masalah penumpukan sampah yang berada di TPA Sumedang atau overload. Nah, masalah overload ini dikarenakan banyaknya jadi di Kabupaten Sumedang tuh terdapat 1 juta sekian warga, sehingga sehari bisa rata-rata 360 ton sampah, sehingga itu akan mengakibatkan overload. Nah, di penumpukan sampah ini juga terdapat sampah-sampah organik, yang berarti sampah organik tersebut dapat membusuk dan menimbulkan pembauan, dan itu akan menjadi sumber penyakit bagi warga sekitar. Kemudian untuk menghindari overload tersebut, para petugas membakar sampah, tapi itu bukan solusi yang efektif karena membakar sampah juga mengakibatkan polusi, dan itu tidak baik. Maka dari itu, solusi dari kami yaitu kami ingin mendaur ulang sampah, yang salah satu sampah yang sangat susah diurai yaitu tutup botol plastik, menjadi barang yang fungsional dan juga berkualitas, yaitu tong sampah mini indoor. Jadi yang akan kami lakukan yaitu pergi ke rongsokan tempat sampah yang berada di Kabupaten Sumedang. Kemudian kita akan mengumpulkan tutup botol plastik sebanyak-banyaknya di sana. Setelah itu, kami akan membuat sebuah tong sampah mini dari tutup botol plastik tersebut untuk teman-teman mahasiswa kita yang tinggal di asrama seperti itu. Jadi itu akan menjadi tong sampah yang berada di dalam asrama seperti itu. Hal ini mendukung salah satu nilai Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kerjasama dan sikap toleransi untuk sesama rakyat Indonesia membangun negara yang lebih indah dan bersih. Proyek ini tidak hanya membantu menguatkan inspirasi masyarakat sekitar untuk mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna kembali, tapi mengajak masyarakat untuk saling bekerja sama untuk mengurangi sampah plastik. Dengan adanya workshop yang kami selenggarakan, kami mengajak murid-murid SMK Pasundan untuk saling bekerja sama dalam kelompok untuk membuat tempat sampah daur ulang. Dengan bekerja sama, kami dapat memperoleh tempat sampah daur ulang yang lebih banyak dibanding hanya bekerja sendiri. Sama halnya dengan masyarakat Indonesia, bila masyarakat di seluruh Indonesia dapat bersatu, berintegritas, dan bermufakat membangun tekad untuk mengumpulkan sampah, membuang sampah pada tempatnya, mengolah dan memilah sedemikian jenis, dan mulai mendaur ulang sampah plastik, Indonesia dapat menjadi negara yang damai, nyaman, dan bersih, bebas dari sampah plastik. Target sasaran dengan produk ini, produk tong sampah yang dibuat dari bahan tutup botol plastik bekas akan kami targetkan untuk masyarakat luas, terutama masyarakat di Institut Teknologi Bandung. Kami juga akan melakukan sebuah workshop kepada SMK atau SMA, jadi kami juga akan menginspirasi para siswa atau siswi SMA atau SMK untuk membuat daur ulang ini. Halo, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan mengenai desain tempat sampah daur ulang yang akan kami buat. Kami membuat tempat sampah ini berbentuk silinder dengan tinggi 50 cm dan diameter 45 cm. Untuk selimut dari rangka tutup botol yang akan kami susun, kami menggunakan 47 tutup botol sebagai panjang dari keliling lingkaran yang akan menjadi alasnya. Kemudian tinggi 17 tutup botol yang kami gunakan sebagai tingginya. Kemudian pola di sini kami menggunakan pola dari kami rancang dari penggunaan
pixel art supaya kami dapat mudah menyusun urutan tutup botol yang akan kami gunakan sebagai tempat sampah sehingga membuat pola yang unik dan menarik dengan berbagai macam warna yang dihasilkan dari tutup botol tersebut. Kemudian rangka yang kami buat itu menggunakan tutup botol itu sendiri, dan untuk memperkuatnya kami menggunakan kawat. Tahapan pertama pembuatan tempat sampah daur ulang ini yaitu pencucian. Tutup botol plastik yang kami dapatkan dari supplier kami bersihkan dan kami rendam terlebih dahulu selama 1 malam, kemudian kami bersihkan dari sisa-sisa kotoran yang masih menempel. Setelah itu kami keringkan dan kami lakukan penyortiran dari warna dan ukuran dan bentuk untuk menyesuaikan apa yang kami butuhkan. Kemudian pengolahannya, kami pertama satu persatu tutup botol kami lubangi. Kami beli lubang 4 buah untuk satu tutup botol di tengah-tengahnya menggunakan iron solder, dan kemudian kami ukur kawat dengan panjang yang menyesuaikan tempat sampahnya. Setelah itu kami membuat polanya dengan cara menyusun tutup botol yang sudah kami lubangin tadi menjadi berurutan. Setelah berurutan ini, kami tusukkan satu-satu kawat yang telah kami potong dan ukur. Cara pemasangannya seperti ini. Dan setelah semuanya jadi banyak, kami akan susun dan kunci satu-satu ujung-ujungnya agar tidak bergeser. Dan setelah semuanya terhubungkan, kami akan menggulungnya menjadi berbentuk silinder dan menempelkan alas. Ini adalah bentukan hasil jadi produk yang akan kami buat dari rangka tutup botol ini. Kemudian untuk perencanaan produksi produk, kami merencanakannya dengan membuat workshop. Workshop yang akan kami laksanakan yaitu di SMK Pasun dan Jatinangor. Dan sebelum memulai workshop ini, kami akan memulai melakukan pendaftaran. Pendaftaran yaitu sekitar 50 orang untuk target anak yang mengikuti workshop ini. Kegiatan ini dimulai dari pukul 7.30 sampai 8 untuk melakukan persiapan dan pengkondisian peserta. Jadi peserta dikumpulkan dan didata. Lalu jam 8 hingga 8.10 dibuka oleh MC. MC-nya dari kita sendiri. Kemudian dari 8.10 hingga 8.25 ada sambutan dari kepala sekolah, dan dilanjutkan dari 8.25 sampai 8.35 adalah sambutan dari anggota kelompok kami. Kemudian setelah selesai penyambutan dari jam 8.35 sampai 9.35 akan diberikan materi oleh Vela dan Karis. Kemudian 9.35 sampai 10.10 adalah istirahat dan pembagian konsumsi. Kemudian dari pukul 10.10 hingga 10.20 kami akan pembentukan kelompok dari 50 anggota. Dari 50 orang, kami akan bagi menjadi 7 kelompok yang berisi 6 orang. Tujuannya adalah untuk mempermudah pembuatan tempat sampah daur ulang agar lebih efisien dan juga lebih cepat dibandingkan hanya dikerjakan oleh 4 orang. Kemudian dari jam 10.20 sampai 11.45 akan diberlangsungkan
pengerjaan pembuatan tempat sampah daur ulang. Dan setelah semua selesai, jam 11.45 sampai jam 12 adalah penutupan oleh MC. Di sini saya akan menjelaskan jadwal kegiatan mulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Pada tanggal 2 pada tanggal 2 Agustus kami mengidentifikasi masalah dan penentuan judul. Pada tanggal 3 sampai 13 Agustus kami melakukan penyusunan rencana aksi. Kemudian tanggal 14 Agustus kami mencari survei tempat dan mencari supplier. Tanggal 15 sampai 17 Agustus revisi dan finalisasi proposal proyek. Tanggal 18 sampai 19 Agustus pembuatan video dan poster. Tanggal 20 Agustus percobaan pembuatan produk. Tanggal 21 sampai 23 pengesahan oleh dosen pengampu. Tanggal 25 dan 24 itu pengumpulan proposal proyek, video dan poster. Kemudian yang terakhir dari tanggal 26 sampai tanggal 30 Agustus itu persiapan pameran proposal proyek. Kemudian di bulan September kami mulai membuat pembuatan produk itu pada tanggal 1 sampai dengan 10 September. Kemudian di tanggal 11 kita survei SMA atau SMK di sekitar Jatinangor. Tanggal 11 sampai tanggal 14 Oktober mulai persiapan workshop juga. Tanggal 15 September itu pelaksanaan workshop. Tanggal 17 September penempatan tempat sampah yang kami buat untuk daerah masyarakat ITB yang akan kami tempatkan di daerah asrama ITB. Kemudian tanggal 17 sampai 18 September itu pengamatan penggunaan tempat sampah daur ulang. Kemudian di bulan Oktober di tanggal 1 Oktober kami akan mengupload video yang berupa isinya sebuah tutorial dan promosi kepada masyarakat luas di media sosial. Kemudian tanggal 2 sampai tanggal 9 Oktober pembuatan LPK dan yang terakhir tanggal 10 Oktober itu penyelesaian LPK. Jadi, setelah menjalankan kelas serta melaksanakan proyek ini sebaik mungkin, kita dapat menyimpulkan beberapa hal dari sebulan ini. Proyek yang kami rencana dan buat, tempat sampah yang terbuat dari tutup botol plastik bekas, merupakan sebuah produk yang tidak hanya membantu mendaur ulang sampah plastik dan mengurangi sampah tutup botol plastik, tetapi juga mengajak masyarakat untuk bersatu layaknya sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, untuk mengumpulkan sampah dan ikut mendaur ulang. Dalam mengerjakan proyek ini, kami sebagai kelompok tentunya mengalami baik dan buruk. Saat survei untuk supplier, merancang tempat sampah, membuat demonya, dan masih banyak lagi. Tapi karena ini, kami lebih mengerti akan tugas layaknya proposal dan atau pembuatan produk, serta lebih mengenal sesama anggota dan orang-orang lain yang ikut membantu kami menyelesaikan proyek ini. Itu saja dari kami meminta maaf bila terdapat sepatah atau dua patah kata yang kurang berkenan atau tidak benar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Sekian dari kami kelompok 8 kelas 60, terima kasih.